Selamat siang, selamat bergabung di webinar PT DJ Indonesia dengan tema Infrastruktur Digital sebagai Tulang Punggung Konektivitas di Tengah Pandemi. Perkenalkan, saya Dewi, akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Pada acara kali ini saya ditemani oleh Ketua Umum APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Bapak Jamalul Ihsan. Selamat siang, Pak Jamal. Selamat siang, Dewi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya, Gimana Pak? kabarnya, Mbak? Baik, Pak. Sehat. Oke. Seperti kita ketahui dan alami bersama, sejak pandemi COVID-19, tatanan kehidupan global telah bergeser. Semua kegiatan yang semula dilakukan secara offline, kini harus berpindah ke arah ranah virtual. Konektivitas digital menjadi sangat krusial, karena banyak jenis kegiatan yang saat ini harus dilakukan secara online. Seperti kegiatan belajar, kerja, belanja, meeting, menonton, dan beragam aktivitas transaksi pembayaran. Di tengah situasi seperti ini disadari atau tidak, internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. APJI selaku asosiasi yang menaungi lebih dari 500 penyelenggara ISP di Indonesia terus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke sesi bincang-bincang santai dengan Pak Jamal. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak Jamal ya. Oke. Menurut pengamatan APJI nih Pak, sebagai asosiasi ISP di Indonesia, bagaimana perkembangan industri internet di tengah pandemi seperti sekarang ini? Apakah ada perubahan yang signifikan yang terjadi berkaitan dengan situasi seperti sekarang ini jika dilihat dari aspek sebagai pelaku bisnis? Silakan Pak Jamal. Ya, kalau kondisi sekarang ini memang yang terasa adalah perilaku pengguna internet Indonesia. Jadi kalau yang dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, ada yang namanya WFH, kita harus kerja dari rumah gitu ya, sehingga perilaku pengguna internet Indonesia yang kebanyakan corporate, hari-hari corporate, public area gitu ya, ataupun hotel sekarang berpindah semua ke rumah. Jadi yang bergeser adalah perilaku pengguna internetnya aja. Tapi kalau memang dari sisi traffic dan lainnya, paling peningkatannya tidak jauh berbeda sebelum kondisi seperti sekarang ini. Jadi perilaku yang berpindah. Gitu, Ibu Dewi. Kalau dari sisi bisnis nih Pak, kira-kira apakah ada peningkatan kebutuhan, baik dari sisi pengguna retail maupun dari korporasi, terhadap permintaan layanan internet di tengah pandemi? Karena tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada perilaku perubahan pengguna internet ya. Nah, kalau kondisi sekarang ini sebenarnya akhirnya ada dua segmen. Kita bicara dua segmen ya. Yang pertama adalah segmen corporate. Ya. Segmen corporate, perkantoran, pemerintahan, rumah sakit, gitu ya, ataupun hotel, tempat wisata atau public area. Ini pasti akan terjadi yang namanya freeze gitu ya, non operasional gitu ya. Kebanyakan ya berapa persen non operasional gitu ya. Nah, ini akan sangat terganggu buat bisnis teman-teman anggota IT yang notabene adalah B2B gitu ya. Kenapa gitu? Karena semua banyak sekali operasional yang tutup dan semuanya pabrik yang ataupun semuanya tutup. Nah, kedua adalah segmen retail. Nah, segmen retail yang saat kondisi seperti ini adalah segmen yang sangat naik gitu ya dibandingkan yang B2B saat kondisi seperti ini. Nah, segmen retail ini yang sangat menarik. Cuman tidak semua anggota ABI yang anggota 500 lebih itu gitu ya, semua mempunyai segmen retail. Kalau bisa kita katakanlah dari sekian anggota ABI itu mungkin 20% yang mempunyai segmen retail gitu ya. Nah, buat teman-teman anggota yang non segmen retail ini jadi masalah gitu ya. Jadi masalah karena memang dari sisi cost operasional pasti akan mereka cost operasional makin besar, pemasukan juga sudah menurun karena beberapa customer yang minta fees per minute dan lainnya gitu ya. Tapi buat segmen retail yang terus akan bertahan. Dari segmen retail juga bisnisnya ini ya, bahwa segmen retail juga dari sisi revenue juga nggak terlalu besar gitu ya. Yang paling besar adalah sisi corporate gitu ya. Dan ini juga merasakan cukup besar karena segmen retail biaya operasional yang cukup tinggi gitu ya, cost operasional cukup tinggi, tapi dari revenue dan margin ini kecil. Nah, ini akan jadi sebuah isu juga kalau dikatakan apakah kondisi seperti ini buat bisnis industri telekomunikasi atau IT menjadi sebuah isu. Kita jawab ya memang ya menjadi sebuah isu gitu ya. Itu dari sisi bergesernya bisnis dari B2B kondisi sekarang ke banyak ke retail. Gitu Ibu Dewi. Dari sisi perilaku pengguna dan juga segmen industrinya atau segmen penggunanya sendiri berbeda ya Pak ya. Banyak yang tadinya korporasi, sekarang justru yang meningkat di segmen retail karena ada perubahan dari kerja di kantor ke WFH gitu ya Pak ya. Iya, benar. Oke.
Oke. Nah, sekarang kalau bisa digambarkan nih Pak, pastinya itu tadi dari perubahan itu akan ada tantangan khususnya buat anggota ABJI, baik itu yang bisa melayani segmen B2B maupun yang melayani segmen dari sisi retail. Nah, kalau dari sisi ABJI sendiri Pak ngelihatnya, apakah ada tantangan yang dirasakan baik dari sisi internal maupun eksternal untuk anggota ABJI sendiri di tengah kondisi Ya, seperti ini, Pak ya? iya. Kalau tantangannya memang kita bicara secara luas ya, secara luas anggota ABI gitu ya. Kita tidak membedakan mana yang bisnis B2B atau retail. Tantangannya memang ya teman-teman harus bisa ngatur cash flow, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah kedepannya untuk sementara yang terutama yang karena ISP ini banyak banget bisa dikatakan UMKM, tidak semuanya besar. Mereka harus yang namanya cutting cost di sisi planning 2020 gitu ya. Dan juga selanjutnya mereka juga harus uh, menurunkan kapasitas yang memang tidak diperlukan kalau memang selama ini kan kita belanja bandwidth terutama internasional kan cukup besar gitu ya. Dan itu kan kita bayar pakai kosnya ada dolar. Nah, mereka harus menurunkan kapasitas sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada lagi spare yang namanya spare bandwidth lebih atau berapa pun gitu ya. Yang keempat, mereka ya harus bekerja sama dengan beberapa teman-teman ISP lainnya gitu ya. Karena kondisi sekarang ini kondisi yang agak susah untuk melakukan pekerjaan di luar kantor gitu ya. Jadi dan juga untuk teman-teman yang bermain di retail juga tantangannya kedepannya adalah permintaan retail akan semakin tinggi gitu ya. Dan juga apa namanya kestabilan jaringan juga harus bagus walaupun memang kondisinya pendapatan retail jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan dari sisi B2B gitu ya. Sisi operasional juga harus gitu kan juga. Nah, challenge-nya ke depan ini adalah kondisi sekarang ini adalah uh, ini hal yang paling sulit juga di saat kita melakukan maintenance juga gitu ya, maintenance di luar karena kondisi seperti ini kita nggak dapat izin atau apapun makanya teman-teman ABI itu dibekalin oleh surat gitu ya, surat untuk mereka biar dapat maintenance yang biar bisa melakukan maintenance yang di luar. Jadi kondisi seperti ini memang kondisi yang memang cukup berat juga buat teman-teman yang ada di lapangan juga. Gitu. Berarti dengan kondisi yang serba terbatas dan juga dengan kondisi survival mode lah bisa dibilang ya Pak ya. Ya. Penyelenggara ISP berusaha untuk bisa melayani pelanggan dalam hal ini tentunya dengan masyarakat luas yang kebanyakan sekarang bekerja di rumah, yaitu residential area, untuk bisa tetap terlayani dengan baik ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Jamal. Dari kacamata AJI sendiri, sejauh apa sih peran infrastruktur data center bagi ISP di tengah pandemi ini? Ya, kalau kita lihat peran data center, sebenarnya kondisi sekarang ini kondisi yang karena pandeminya baru sebentar gitu ya. Kalau kita lihat sebelum kondisi seperti ini, posisi data center Indonesia kita lihat sudah mulai cukup maju gitu. Kita lihat mungkin awalnya yang nggak terisi, akhirnya sekarang beberapa CDN luar itu sudah mulai masuk ke Indonesia karena Indonesia merupakan market yang cukup bagus gitu ya, merupakan market yang bagus untuk sebuah CDN konten luar untuk masuk ke dalam kondisi seperti ini gitu ya, ke depannya kita melihat kondisi seperti ini ke depannya melihat bahwa apa sih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. WFH aplikasi apa aja sih dibutuhkan ini sebenarnya bisa menjadi pendorong untuk konten-konten luar untuk datang ke Indonesia gitu ya untuk namanya menaruh perangkat-perangkat mereka ada di data center gitu ya. Nah, dan juga buat yang lain di dalam negeri gitu ya, mereka juga akan melihat skema bisnisnya ke depannya seperti apa sih? Karena ini nggak akan bergeser, Mbak. Kalau kita lihat nih ya, contohnya, kita sudah biasa bekerja di rumah, biasa bekerja online, gitu ya, bisa psiko dan semuanya, gitu ya. Biasanya karakter kerja begini, begitu ini kondisi sudah normal, ini biasa akan terbawa nih. Wah ternyata Ya, enak ya kerja secara online, nggak kena macet, nggak atau apapun dan semuanya, cutting cost dan semuanya, gitu ya. Nah, kedepannya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi seperti yang mendukung pekerjaan orang dari jauh online ini akan bertumbuh nih nanti kedepannya gitu ya akan tumbuh. Nah data center yang apa yang bisa dikatakan stabil gitu ya yang syaratnya cukup bagus nih ini yang akan dilirik oleh teman-teman semuanya karena kita akan ngejar juga stabilitas. Jadi aplikasi-aplikasi yang digunakan publik gitu ya masyarakat banyak otomatis data center juga yang bagus yang harus didapatin.
Jadi bisa dibilang dengan kondisi pandemi ini kita coba lihat positifnya ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan akan ada pengembangan bisnis-bisnis baru, terutama konten-konten atau aplikasi yang membantu masyarakat bisa tetap beraktivitas di tengah pandemi walaupun harus dari rumah. Gitu kira-kira ya Pak ya. Benar, benar. Karena kalau kita lihat, kita ngambil dari sisi positifnya juga ada. Jadi kalau di balik ini semua kan ada nilai-nilai positifnya yang bisa kita ambil juga dari sistem telekomunikasi. Bisa dikatakan kondisi sekarang ini adalah tanpa persiapan apapun, gitu ya. Ya. Tanpa persiapan apapun kita tidak pernah memikirkan, gitu ya, apakah jadi kondisinya cukup mendadak, tapi kita lihat Indonesia dari sisi telekomunikasi sangat siap, gitu ya, ternyata, gitu ya. Dari sisi trafficnya kita juga bisa nampung, terus dari kondisi data centernya juga sudah siap apabila dibutuhkan sesuatu pun sudah siap semuanya. Ini kan tanpa kita prediksi kan. Karena infrastruktur kita juga sangat siap untuk menghadapi kondisi seperti ini juga. Sebenarnya kalau mungkin disampaikan belum ada pernah kita siapin skenario BCP seperti ini gitu ya Pak ya. Tiba-tiba beneran disaster terjadi dan tanpa disadari ternyata. Benar sekali, benar. Oke. Benar. Baik Pak Jamal. Oke, dari Pak Jamal mungkin terakhir ada yang mau disampaikan di tengah kondisi yang seperti ini baik dari sebagai Ketua Umum ABJI ataupun sebagai pelaku bisnis di bidang ISP. Ya, masukan saya terakhir memang kondisi ini memang kondisi terberat buat semua bisnis gitu ya. Bukan hanya bisnis telekomunikasi, tapi semua bisnis juga akan berat. Tapi kita harus tetap kuat, harus tetap semangat gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan semua sektor juga gitu ya, agar bisnis ini tetap stabil, khususnya untuk bisnis telekomunikasi. Jadi kita harus sama-sama berjuang bareng gitu ya. Jadi semua kita harus merangkul. Saatnya sekarang bahwa kita nggak bisa jalan sendiri, bisnis telekomunikasi juga nggak bisa jalan sendiri, jaringan infrastruktur tanpa data center juga nggak bisa jalan sendiri, data center tanpa infrastruktur juga tidak bisa jalan sendiri. Nah, ini yang harus kita bareng-bareng, harus kuat. Saya yakin pasti dalam waktu dekat kondisi ini bisa kembali normal. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Jamal. Dari diskusi ini kita memahami bahwa internet memainkan peranan yang sangat penting bagi pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat luas. Segala aktivitas, baik itu bisnis maupun personal, saat ini sangat bergantung pada koneksi internet. Di masa pandemi ini telah terjadi pergeseran perilaku pengguna internet, karena sebagian besar pegawai, pelajar, dan masyarakat secara umum melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Di tengah situasi dan keterbatasan yang ada saat ini, penyelenggara ISP terus berupaya untuk dapat beroperasi dan melayani seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mendukung dan mengikuti arahan dari pemerintah. Data center memegang peranan yang sangat krusial bagi penyelenggara ISP untuk menjamin keberlangsungan layanannya. Penyelenggara ISP membutuhkan dukungan layanan dari data center yang memiliki kualitas dan tingkat kehandalan yang tinggi. Salah satu penyedia layanan data center yang mampu memberikan jaminan tersebut adalah PT DCI Indonesia, yang telah mendapatkan sertifikasi Tier 4 dan dari Uptime Institute, beroperasi sejak 2013, serta berperan sebagai pemimpin dalam industri data center di Indonesia. Saat ini DCI telah dipercaya dan melayani lebih dari 150 pelanggan, baik dari multinasional maupun lokal company, dengan beragam latar belakang industri, seperti finansial, e-commerce, cloud service provider, media jaringan komunikasi, dan enterprise. DCI Indonesia sebagai perusahaan penyedia layanan dan data center berupaya dan berkomitmen untuk terus mendukung dan menghadirkan kemudahan layanan bagi penyelenggara ISP di tengah pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini. Saya selaku moderator mewakili PT DCI Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Jamal sebagai Ketua Umum dan juga seluruh pemirsa yang telah berkenan menyaksikan diskusi kali ini. Masih banyak topik menarik lainnya di episode selanjutnya. Anda dapat memantau informasinya di akun LinkedIn DCI Indonesia. Sampai jumpa di episode DCI webinar berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih.